Kristus sudah melakukan banyak hal dalam hidup kita. Dan Dia tidak ingin agar hanya kita saja yang mengalaminya. Yesus mau sebanyak-banyaknya orang mengalami kasih, pertolongan, bahkan pengorbanannya untuk diselamatkan sama seperti saya dan saudara. Itulah sebabnya Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Dia berkata di sana, saudaraku, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Panggilan untuk menjadi saksi Kristus, menyaksikan apa yang Dia kerjakan dalam kehidupan kita. Sebuah kisah yang menarik dicatat dalam Yohanes pasal yang keempat, ketika Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria yang berdosa. Dan saudara melihat di sana, sesudah akhir daripada percakapan mereka, maka kita melihat bahwa perempuan Samaria itu akhirnya bersaksi. Nah, bagaimana prosesnya supaya kita siap menjadi saksi seperti perempuan Samaria itu? Yang pertama yang kita perlu pelajari adalah Yesus terlebih dahulu memulihkan kehidupan kita. Orang yang hidupnya sudah dipulihkan, mereka yang semestinya bersaksi kepada semua orang. Dan yang disaksikan adalah Yesus yang melakukan pemulihan itu. Kita lihat di dalam bacaan kita dalam Yohanes 4 ayat 16 sampai 19. Di sini ada cerita bagaimana Yesus memulihkan hidup perempuan ini. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukan suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Saat itu ada proses buka-bukaan, ada proses transparan antara perempuan itu dengan Tuhan Yesus. Dan saat itulah perempuan itu, lewat jawaban-jawaban Yesus, dia dipulihkan. Sebab keterbukaan awal daripada pemulihan. Itu yang dialami oleh perempuan Samaria itu. Sehingga sesudah itu dia sama sekali tidak perlu canggung, kaku, tidak perlu ingin menutup-nutupi siapa dirinya, keburukannya, kebobrokannya. Karena Yesus sudah mengungkapkannya dengan sedemikian lembut, tanpa menuduh, tanpa merendahkan. Yesus menyatakan kebenaran itu. Dan saat itu, perempuan itu dipulihkan. Kalau kita ingin menjadi saksi Kristus, kita harus terlebih dahulu dipulihkan seperti perempuan Samaria ini tadi. Yang kedua, saudaraku, diajar. Sebelum menjadi saksi, perempuan Samaria ini terlebih dahulu diajar dengan pengajaran-pengajaran. Paling tidak, di sini dikatakan ada 2 jenis pengajaran yang Yesus katakan. Yang pertama mengenai penyembahan. Bagaimana kita menyembah. Yang kedua, mengenai juru selamat. Siapa juru selamat yang sebenarnya? Maka kita perlu mengetahui, saudaraku, kita baca kembali di dalam Yohanes pasal yang keempat tadi. Ketika Yesus berkata kepada perempuan itu. Perempuan itu berkata, nenek moyang kami menyembah Dia di atas gunung ini. Tapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tapi saatnya akan tiba, akan datang, dan sudah tiba, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Wow, sebuah pengajaran yang luar biasa. Pengajaran ini betul-betul mentransformasi pengertian perempuan itu tentang menyembah, tentang
Allah. Bahkan ayat 25 dikatakan, jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitahukan segala sesuatu kepada kami. Jawab Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Yesus mengajarnya, ini Mesias sudah datang. Sesuatu yang sampai hari ini masih belum dipercayai, susah diterima oleh bangsa Yahudi, bahwa Mesias sudah datang. Itu yang diajarkan Yesus langsung kepada perempuan Samaria itu, sebelum dia bersaksi. Sebab Yesus mau, yang dia saksikan itu adalah karya Yesus, dan yang kedua adalah Yesus Kristus itu sendiri. Ada banyak kita bersaksi, tapi yang kita saksikan pekerjaannya. Tapi Yesus mau, jangan hanya pekerjaannya, kita menyaksikan siapa dia. Itu sebabnya suatu kali dia bertanya kepada murid-murid, menurutmu siapakah aku ini? Ada yang mengatakan aku nabi, aku rasul. Menurutmu siapakah aku ini? Petrus berkata, engkau adalah Mesias. Statement ini mestinya menjadi pusat daripada kesaksian kita. Itu sebabnya semua orang yang bersaksi perlu diperlengkapi dengan pengajaran-pengajaran yang baik. Dan yang ketiga, perempuan itu diutus. Dia diutus untuk memberitakan firman. Ketika kita melihat bagaimana dia diutus, kita tahu bahwa ketika perempuan Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan dia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Perempuan Samaria bersama dengan orang-orang Samaria tinggal. Yesus tinggal di sana. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka, orang-orang Samaria yang lainnya, berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat. Luar biasa, saudaraku. Sebuah statement yang disampaikan di dalam Yohanes 40. Yohanes 4 ayat 40 sampai dengan 42. Sebuah statement yang mengatakan, sekarang kami percaya kepadanya bukan lagi karena pekerjaan tangannya, tapi karena mengenal dia sendiri. Ini adalah puncak pengajaran kita. Saat kita bersaksi, memang yang pertama kali kita saksikan pekerjaan-pekerjaan yang dia kerjakan dalam hidup kita, dalam hidup banyak orang. Tapi pada akhirnya, yang perlu kita nyatakan adalah siapa dia. Dia adalah juru selamat, Yesus Kristus Tuhan. Saudaraku, dengarkah engkau panggilan untuk menjadi saksi? Kepada murid-murid dia berkata, pergilah, jadikan sebuah bangsa menjadi muridku. Baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pergi menjadi saksi. Jangan nikmati sendiri. Tuhan Yesus menolong kita.